pada rumah minimalis dengan desain mewah, biasanya akan mengusung konsep hunian dengan elemen tambahan. Salah satu yang biasa diusung adalah tungku perapian, di mana elemen ini akan mampu menunjang tampilan rumah jadi lebih bagus. Adapun jenis tungku perapian yang ada saat ini sudah cukup banyak. Anda bisa memilih salah satu desain yang umum digunakan dengan pertimbangan murah dan simpel. Tidak harus mahal tentunya, sebab yang dinilai dari elemen ini adalah konsep dan fungsinya sebagai elemen penunjang keindahan ruang. Tungku perapian biasanya digunakan untuk menghangatkan ruangan. Dengan ini, Anda lebih bisa menghemat listrik jika Anda menggunakan pemanas dari listrik. Fireplace, sebagaimana yang kita ketahui adalah tungku perapian, sifatnya kebutuhan aksesoris rumah agar nampak lebih bergaya. Perapian biasanya diadopsi oleh rumah-rumah klasik, tapi kini dengan konsep yang modern pun Anda bisa menambahkannya dalam listing aksesoris bangunan rumah yang bisa diaplikasikan ke dalam bentuk konsep apapun. Berikut ini kami akan tampilkan beberapa contoh fireplace yang bisa Anda contoh untuk tambahan aksesoris desain rumah, baik itu konsep modern, minimalis, ataupun juga kontemporer. Memiliki tungku perapian memang banyak membantu Anda di saat musim dingin tiba. Meskipun hari ini sudah ada AC yang bisa mengatur suhu dalam ruangan, namun ada satu hal yang tidak tergantikan dari tungku pembakaran, yaitu seni menghidupkannya. Anda juga tidak perlu repot-repot harus menggunakan jaket untuk menghangatkan badan saat di rumah. Cukup dengan menghidupkan tungku perapian saja. Teknik perapian pertama ini merupakan teknik yang paling tradisional. Bahan bakar yang mudah didapat dan murah menjadikan perapian model ini cukup digemari masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Kehadiran cerobong asap lengkap dengan perapian berbahan batu alam yang dipadukan dengan batu bata sangat cocok untuk melengkapi ruangan dengan gaya rustik. Biasanya, cerobong asap dengan desain seperti ini terbuat dari susunan batu bata di sisi dalamnya, sementara batu alam dengan potongan alami digunakan sebagai pelapis alias finishing di sisi luar. Seiring perkembangan, saat ini cerobong asap nggak lagi tersembunyi di dalam dinding. Banyak yang malah mengekspos cerobong asap. Nggak tanggung-tanggung, cerobong asap yang terekspos secara jelas berada tepat di tengah ruangan dengan desain menggantung. Bobot material perapian dan cerobong asap yang nggak terlalu berat menjadikannya tetap aman dipasang menggantung. Cerobong asap gantung di tengah ruangan ini bisa menjadi patokan titik sentral pada ruangan. Seiring perkembangan teknologi, bahan baku perapian di rumah modern saat ini bukan cuma menggunakan kayu bakar atau arang lagi. Nggak sedikit yang menggunakan gas atau malah energi listrik untuk menyalakan api. Selain bahan baku untuk menyalakan api, bahan baku untuk membuat perapian dan cerobong asap pun semakin bervariasi. Misalnya saja, perapian dan cerobong asap berbahan kaca bening. Cerobong asap yang satu ini pas banget jika dipadu-padankan dengan furniture berbahan kaca. Biasanya, cerobong asap dan area perapian ditempatkan di dinding bagian tengah ruangan. Tapi nggak ada salahnya menempatkan cerobong asap dan perapian di sudut ruangan. Desain perapian sekaligus cerobong asapnya pun bisa dikreasikan mengikuti konsep ruangan. Jika ingin tampilkan yang unik pada ruangan, perapian dan cerobong asap bisa dibuat berbentuk menyerupai limas atau prisma trapesium. Desain ruangan dan cerobong asap yang satu ini nggak kalah unik, mengingat area perapian dan cerobong asap biasanya kerap dijadikan sebagai tempat berkumpul sambil menghangatkan diri di tengah cuaca dingin. Desain yang satu ini memang pas banget untuk diterapkan. Tungku perapian memang tidak selalu digunakan, hanya saja digunakan jika pada musim dingin seperti musim hujan dan musim salju. Fireplace seperti contoh-contoh di atas juga sangat bermanfaat
jika rumah tempat tinggal Anda berada di lokasi pegunungan. Hal ini sangat penting sebagai alternatif pemanas yang lebih natural dan tidak membutuhkan listrik, jadi Anda dapat menghemat pengeluaran kebutuhan listrik Anda. Jenis tungku dari gas memiliki keunggulan lebih bersih dalam penggunaannya dan juga mudah dalam menyalakannya jika dibandingkan dengan perapian berjenis kayu. Anda tidak usah repot-repot menyiapkan kayu bakar yang bisa saja sulit untuk didapatkan, terutama bagi Anda yang hidup di daerah perkotaan. Oleh karenanya, perapian dari gas ini bisa menjadi alternatif terbaik untuk model kayu yang punya resiko lebih besar. Meskipun tentu saja dari sisi harga akan sedikit lebih mahal, namun jika Anda membeli dan mengadopsinya ke dalam rumah Anda, maka akan cukup bagus. Beberapa konsep di atas dapat menggunakan metode klasik modern yang tidak lekang oleh zaman. Jadi, jika Anda menetapkan untuk membuat sebuah rumah tinggal yang nyaman di wilayah pegunungan seperti di daerah Bogor, Puncak, Malang, Batu, Bromo, ataupun wilayah-wilayah dataran tinggi, fireplace menjadi kebutuhan primer bagi keluarga Anda untuk menghangatkan ruangan. Pada rumah minimalis dengan desain mewah, biasanya akan mengusung konsep hunian dengan elemen tambahan. Salah satu yang biasa diusung adalah tungku perapian, di mana elemen ini akan mampu menunjang tampilan rumah jadi lebih bagus. Adapun jenis tungku perapian yang ada saat ini sudah cukup banyak. Anda bisa memilih salah satu desain yang umum digunakan dengan pertimbangan murah dan simpel. Tidak harus mahal tentunya, sebab yang dinilai dari elemen ini adalah konsep dan fungsinya sebagai elemen penunjang keindahan ruang. Tungku perapian biasanya digunakan untuk menghangatkan ruangan. Dengan ini, Anda lebih bisa menghemat listrik jika Anda menggunakan pemanas dari listrik. Fireplace, sebagaimana yang kita ketahui adalah tungku perapian, sifatnya kebutuhan aksesoris rumah agar nampak lebih bergaya. Perapian biasanya diadopsi oleh rumah-rumah klasik, tapi kini dengan konsep yang modern pun Anda bisa menambahkannya dalam listing aksesoris bangunan rumah yang bisa diaplikasikan ke dalam bentuk konsep apapun. Berikut ini kami akan tampilkan beberapa contoh fireplace yang bisa Anda contoh untuk tambahan aksesoris desain rumah, baik itu konsep modern, minimalis, ataupun juga kontemporer. Memiliki tungku perapian memang banyak membantu Anda di saat musim dingin tiba. Meskipun hari ini sudah ada AC yang bisa mengatur suhu dalam ruangan, namun ada satu hal yang tidak tergantikan dari tungku pembakaran, yaitu seni menghidupkannya. Anda juga tidak perlu repot-repot harus menggunakan jaket untuk menghangatkan badan saat di rumah. Cukup dengan menghidupkan tungku perapian saja. Teknik perapian pertama ini merupakan teknik yang paling tradisional. Bahan bakar yang mudah didapat dan murah menjadikan perapian model ini cukup digemari masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Kehadiran cerobong asap lengkap dengan perapian berbahan batu alam yang dipadukan dengan batu bata sangat cocok untuk melengkapi ruangan dengan gaya rustik. Biasanya, cerobong asap dengan desain seperti ini terbuat dari susunan batu bata di sisi dalamnya. Sementara, batu alam dengan potongan alami digunakan sebagai pelapis alias finishing di sisi luar. Seiring perkembangan, saat ini cerobong asap nggak lagi tersembunyi di dalam dinding. Banyak yang malah mengekspos cerobong asap. Nggak tanggung-tanggung, cerobong asap yang terekspos secara jelas berada tepat di tengah ruangan dengan desain menggantung. Bobot material perapian dan cerobong asap yang nggak terlalu berat menjadikannya tetap aman dipasang menggantung. Cerobong asap gantung di tengah ruangan ini bisa menjadi patokan titik sentral pada ruangan. Seiring perkembangan teknologi, bahan baku perapian di rumah modern saat ini bukan cuma menggunakan kayu bakar atau arang lagi. Nggak sedikit yang menggunakan gas atau malah energi listrik
untuk menyalakan api. Selain bahan baku untuk menyalakan api, bahan baku untuk membuat perapian dan cerobong asap pun semakin bervariasi. Misalnya saja, perapian dan cerobong asap berbahan kaca bening. Cerobong asap yang satu ini pas banget jika dipadu-padankan dengan furniture berbahan kaca. Biasanya, cerobong asap dan area perapian ditempatkan di dinding bagian tengah ruangan. Tapi nggak ada salahnya menempatkan cerobong asap dan perapian di sudut ruangan. Desain perapian sekaligus cerobong asapnya pun bisa dikreasikan mengikuti konsep ruangan. Jika ingin tampilkan yang unik pada ruangan, perapian dan cerobong asap bisa dibuat berbentuk menyerupai limas atau prisma trapesium. Desain ruangan dan cerobong asap yang satu ini nggak kalah unik, mengingat area perapian dan cerobong asap biasanya kerap dijadikan sebagai tempat berkumpul sambil menghangatkan diri di tengah cuaca dingin. Desain yang satu ini memang pas banget untuk diterapkan. Tungku perapian memang tidak selalu digunakan, hanya saja digunakan jika pada musim dingin seperti musim hujan dan musim salju. Fireplace seperti contoh-contoh di atas juga sangat bermanfaat jika rumah tempat tinggal Anda berada di lokasi pegunungan. Hal ini sangat penting sebagai alternatif pemanas yang lebih natural dan tidak membutuhkan listrik, jadi Anda dapat menghemat pengeluaran kebutuhan listrik Anda. Jenis tungku dari gas memiliki keunggulan lebih bersih dalam penggunaannya dan juga mudah dalam menyalakannya jika dibandingkan dengan perapian berjenis kayu. Anda tidak usah repot-repot menyiapkan kayu bakar yang bisa saja sulit untuk didapatkan, terutama bagi Anda yang hidup di daerah perkotaan. Oleh karenanya, perapian dari gas ini bisa menjadi alternatif terbaik untuk model kayu yang punya resiko lebih besar. Meskipun tentu saja dari sisi harga akan sedikit lebih mahal, namun jika Anda membeli dan mengadopsinya ke dalam rumah Anda, maka akan cukup bagus. Beberapa konsep di atas dapat menggunakan metode klasik modern yang tidak lekang oleh zaman. Jadi, jika Anda menetapkan untuk membuat sebuah rumah tinggal yang nyaman di wilayah pegunungan seperti di daerah Bogor, Puncak, Malang, Batu, Bromo, ataupun wilayah-wilayah dataran tinggi, fireplace menjadi kebutuhan primer bagi keluarga Anda untuk menghangatkan ruangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.